Jadi si Rina ini begadang ngerjain skripsi gitu ya, jam 2 malam atau jam 2 pagi gitu ya di kosannya. Namun tiba-tiba di atas langit-langit kamarnya atau loteng gitu ya, ada yang ketawa. Auto si Rina pun ngeri gitu ya dengar suaranya, dan dia pun nanya keesokannya ke ibu kosnya, dan ibu kosnya menjawab. Cerita ini dikirimi oleh salah satu subscriber aku bernama Rina. Halo Rina. Jadi Rina ini pernah tinggal di sebuah kosan gitu ya, di Jogja, kosan tua. Dia tidak pernah percaya hal mistis sampai suatu malam dia mendengar suara ketawa perempuan dari loteng kamarnya sendiri gitu ya. Kayak begitu guys. Oke, selamat datang ke channel Piko Coy. Jadi di sini itu channelnya itu sering ngebahas kisah-kisah misteri, cerita-cerita horor, fakta menarik dan lain sebagainya gitu ya. Intinya bikin kalian juga nyaman gitu ya untuk ditonton. Kali ini aku akan ngebahas soal kejadian horor yang dialami oleh Rina, yaitu subscriber aku gitu ya. Terima kasih Rina sudah memberikan ceritanya. Di sini akan aku ceritakan di YouTube aku gitu ya. Dengerin sampai selesai. Jadi Rina adalah mahasiswa tingkat akhir. Karena pengiritan dia pindah ke kosan tua. Dia mengirit gitu ya, yang bangunnya sudah agak rusak dan lantai 2-nya hanya ada 2 kamar dan salah satunya kosong. Sejak awal ibu kos sudah mengingatkan nih, sejak awal si ibu kos ini sudah mengingatkan kalau malam jangan keluar kamar gitu ya. Jam 2 ke atas itu jam 2 malam gitu ya, jangan keluar kamar gitu ya, karena nggak baik, nggak bagus kata ibu kos. Tapi si Rina hanya mengangguk tanpa pikir panjang, cuman gini doang. Gitu kayaknya ya. Rina. Lanjut, malam itu Rina begadang gitu ya, ngerjain skripsi jam 2 lewat 10 gitu ya. Ia ngerjain skripsi jam 2 lewat 10 mendengar suara gerak-gerik gitu ya di atas loteng gitu ya teman-teman. Nah, tapi anehnya suara itu bukan suara tikus atau benda jatuh, tapi seperti suara suara kursi digeser gitu ya. Lalu ada suara terus ada suara itu ya, kata Rina juga guys. Aku cuman ngasih cara ketawa ya, kayaknya seperti itu gitu. Rina pun langsung kaget ya, karena jam 2 pagi itu ya, intinya jam 2 malam gak bakal ada seseorang yang ngapain gitu ya di loteng gitu kan, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Kan ngeri ya, aku juga pasti ngalami udah pingsan di situ ya, udah nggak mau gitu ya, udah mau pengen kabur dari situ. Jadi dari atas lotengnya itu ada suara ketawa pelan, suara wanita, tapi seraknya tidak seperti manusia gitu ya, udah gitu kayak gitu kayak gitu kayaknya ya. Rina pun kaget dan langsung mematikan lampu. Ia menunggu sambil gemetar gitu ya, tapi suara itu makin dekat sampai seolah berasal dari tepat di atas langit-langit kamarnya. Singkat cerita, besoknya Rina bertanya ke ibu kos, "Bu, di atas kamar saya ada apa ya tadi malam?" Ibu kos langsung pucat dong mendengar pertanyaan dari Rina. Bukan pucat belum makan gitu ya, pucat lah, bukan pecat. Iya, bukan pucat belum makan itu ya si ibu kosnya, tetapi dia udah tahu kalau yang bersuara jam 2 pagi itu bukan hal yang wajar gitu ya, tetapi emang ada sosok gitu ya teman-teman. Si ibu kos pun menjawab begini, "Mbak, itu dulunya itu kamar lama tapi udah dikunci bertahun-tahun gitu ya. Ada yang meninggal di dalam kamarnya. Sejak itu nggak ada lagi yang berani pakai kamar tersebut." Jadi guys, jadi si kamar kosong itu ternyata pernah ada yang pakai, namun pemiliknya atau yang ngekos di situ tuh meninggal dunia nggak wajar gitu ya. Sejak saat itu siapapun yang tidur di bawahnya gitu ya pasti pernah dengar suara ketawa tengah malam jam 2 pagi gitu ya. Singkat cerita karena harus disingkat gitu ya, karena terlalu banyak kalau aku ceritain itu pasti panjang banget, aku ngeditnya juga capek gitu ya, apalagi kuota aku makin menipis gitu ya. Bantu aku guys biar cepet dapat gaji dari YouTube gitu ya, biar aku bisa ceritanya makin panjang gitu ya, makin seru gitu ya. Oke, singkat cerita setelah kejadian itu Rina langsung pindah kosan. Nah, salah satu cara terbaik yaitu pindah kosan. Kayak pasti semua orang juga mengalami akan melakukan hal yang sama, pindah kosan gitu ya, karena nggak mau itu tengah malam dengar suara
Gak mau kan? Agak lucu sedikit, si Rina ini bilang ke aku guys bahwa dia itu trauma sampai sekarang kalau ngedengar suara ketawa pelan di malam hari. Meskipun itu ibunya, kakaknya, kalau ada yang ketawa di malam hari pasti dia trauma, keinget-inget terus. Oke, jadi itu saja ceritanya dari Rina Nose. Rina Nose, dari Kak Rina, subscriber aku gitu ya teman-teman. Jadi guys, intinya kalau kamu sedang sendirian di malam hari dan dengar suara ketawa samar gitu ya, suara ketawa cewek gitu ya, pastikan kamu benar-benar sedang sendirian ya. Kalau ada yang ketawa berarti itu siapa? Oke, thank you so much. Itulah pembahasan, bukan pembahasannya. Itulah cerita horor dari subscriber aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga suka gitu ya sama konten aku ini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor, boleh berbagi gitu ya nanti aku kirimi email di deskripsi biar kalian bisa kirim cerita-cerita kalian ya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kontenku makin ramai gitu ya teman-teman. Kita membuka lembaran baru. Terima kasih, sampai jumpa.